Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fitriani dari kelas penerbitan 2D dengan nomor NIM 20063210999. Di sini saya bersama teman saya yaitu Narika Kristabel ingin memaparkan materi mengenai hak asasi manusia atau HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kami dari kelompok 4 yaitu Alia Fitriani dan saya Nariko Kristabel akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai hak asasi manusia. Sejarah HAM. Sejarah hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa, serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan,
Sebab hal tersebut merupakan fundamental Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Organisasi yang didirikan tersebut mewadahi banyak orang di mana untuk merasa sadar bersama-sama memiliki hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Tahun 1945 sampai 1950 merupakan pasca terlepasnya Indonesia dari Belanda, serta setelah merdeka. Pada masa ini, Indonesia memperjuangkan HAM yang berkaitan dengan masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan, dan mengemukakan pendapat di muka umum. Tahun 1950 sampai 1959, masa di mana HAM mulai berhasil tegak ditandai banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dan menyampaikan fakta. Yang terjadi pelanggaran HAM. Tahun 1966 sampai sekarang, masa di mana pasca reformasi jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto berubah mengkaji tindakan-tindakan yang telah dilakukan pada masa Orde Baru. Pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja, dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Dari sudut pandang hukum internasionalisme, hak asasi manusia dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasannya biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangannya hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Walaupun demikian, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Pengertian HAM menurut para ahli. Pengertian menurut para ahli. 1. John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat yang mendasar dan suci. 2. John Masterson. John Masterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Yang ketiga, Miriam Budiarjo. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik itu ras, jenis kelamin, suku, dan agama. 4. Kunchoro Purbo Pranoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya, yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Kelima, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99.
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. 4. Perkembangan pemikiran HAM. 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang politik dan hukum. 2. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. 3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM, generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Keempat, generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif serta diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. 5. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. 1. Hak sipil dan hak politik. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bergerak, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk berhimpun dan berserikat, hak untuk mempunyai hak milik. Yang kedua, hak ekonomi dan hak sosial budaya, yaitu hak untuk bekerja, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas istirahat dan waktu senggang, dan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Sementara itu, dalam UUD 1945 atau Amandemen 1-4 UUD 1945 memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM sebagai berikut. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. 3. Hak mengembangkan diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak atas kebebasan pribadi. 6. Hak atas rasa aman. 7. Hak atas kesejahteraan. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. 9. Hak wanita. 10. Hak anak. Selanjutnya yang keenam adalah ciri-ciri dari hak asasi manusia. Ciri-ciri dari hak asasi manusia meliputi yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Selanjutnya, ciri-ciri dari HAM yang terakhir, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Untuk yang selanjutnya, nomor 7, yaitu mengenai Lembaga Perlindungan HAM. Lembaga Perlindungan HAM yang pertama yaitu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Tujuan Komnas HAM menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi sesuai Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, fungsi Komnas HAM menurut UU Nomor
nomor 39 tahun 1999. Yang pertama, pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, penyuluhan tentang HAM, dan pemantauan tentang HAM. Lembaga Perlindungan HAM yang selanjutnya dari Pengadilan HAM. Tugas dan wewenang Pengadilan HAM yang pertama, yaitu memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar batas teritorial wilayah negara RI. Dan yang terakhir, Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Lembaga perlindungan selanjutnya yaitu dari Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Polri yang pertama, menjaga dan melindungi keamanan dari masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan umum dan hak milik serta menghormati supremasi HAM. Dan yang ketiga, Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan. Lembaga perlindungan yang keempat, yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Tugas dan wewenang LBH yang pertama, memberikan advice dan pendampingan kepada warga tidak mampu. Yang kedua, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat di luar pengadilan agar tidak terjerat hukum. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh. Lembaga perlindungan yang kelima dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Tugas dan wewenangnya yang pertama, penyebarluasan pemahaman tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang ada di Indonesia. Lembaga Perlindungan HAM yang keenam selanjutnya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tugas dan wewenang dari KPAI yang pertama, yaitu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Tugas yang kedua yaitu memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Lembaga perlindungan yang ketujuh dari HAM yaitu dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas dan wewenang dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah melakukan penyelesaian terhadap segala bentuk pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan perdamaian dan persatuan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai peraturan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia meliputi yang pertama, UUD tahun 1945 pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Terdiri dari yang pertama, nomor 5 tahun 1998, yang kedua, nomor 39 tahun 1999, yang ketiga, nomor 26 tahun 2000, yang keempat, nomor 11 tahun 2005, dan yang terakhir nomor 12 tahun 2005. Peraturan perundangan yang keempat selanjutnya, yaitu dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2002, dan yang kedua Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2002. Selanjutnya terdapat ketentuan dalam Keputusan Presiden, yaitu yang pertama Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993, yang kedua Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998,
Dan yang terakhir, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2021. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai contoh kasus hak asasi manusia yang dilanggar yang ada di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang pertama yaitu pembersihan PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Pada saat itu, pemerintah melakukan operasi pembersihan PKI dan simpatisannya untuk membubarkan organisasi komunis tersebut. Kasus yang kedua yaitu tragedi Talang Sari pada 1989. Tragedi tersebut terjadi di Lampung pada 7 Februari 1989. Dan tragedi tersebut termasuk dalam salah satu pelanggaran HAM yang cukup berat di Indonesia. Kasus yang ketiga yaitu tragedi Trisakti. Tragedi tersebut terjadi pada 12 Mei 1998. Tragedi tersebut terdapat peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto untuk turun dari jabatan presiden. Untuk kasus pelanggaran HAM selanjutnya yaitu pembunuhan Munir pada tahun 2004. Kasus pembunuhan Munir merupakan kasus pelanggaran HAM yang dianggap belum terselesaikan karena masih menjadi misteri. Kasus yang kelima yaitu peristiwa Bom Bali 1 dan yang kedua. Bom Bali pertama terjadi pada 12 Oktober 2002 dan bom Bali kedua terjadi pada 1 Oktober 2005. Bom Bali pertama meledak di Kuta dan menyebabkan 202 orang tewas dan 209 orang luka-luka. Pada bom Bali kedua terdapat 3 buah bom yang meledak, yakni 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Dan yang terakhir itu kasus dari pembunuhan Marsinah. Marsina adalah seorang buruh pabrik dan aktivis pada zaman Orde Baru yang ditemukan tewas karena penyiksaan.
economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. In April 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. This was only the latest incidence of Indonesia's student rising to voice the aspirations of the people and being beaten down for their trouble. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai hak asasi manusia dari kelompok 4, yaitu Alia Fitriani dan saya Nariko Kristabel. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata ketika kami mempresentasikan. Kami ucapkan terima kasih.